Amin amin ya rabbal alamin. Sesudah pembacaan Latiful Haddad, mudah-mudahan apa yang kita baca mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, punya urusan-urusannya dilancarkan Allah Subhanahu wa taala. Mudahan keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dapat anak saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ngajar kita yang diisi oleh guru kita Ustaz Zul. Alhamdulillah, waktu dan tempat kami persilakan, segala hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. صلي وسلم بارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, dari kita semenjak dilahirkan sampai pada saat ini. Nikmat-nikmat tersebut masih bercucuran kepada kita semua, terutama nikmat yang sangat agung, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, didukung dengan nikmat sehat walafiat, sehingga pada malam hari ini Sayyidul Ayyam kita bisa berkumpul, bermuajahah, ta'lim untuk senantiasa mengharap ridha dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah ke tempat ini menjadikan langkah yang bisa membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat bertangkaikan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang mana pada malam ini yaitu sudah masuk di bulan Rabiul Awal, yang mana bulan ini adalah bulan kelahirannya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepatutnya kita senantiasa memperbanyak sholawat kepada beliau, dan mudah-mudahan kita yang memperbanyak sholawat kepada beliau kelak nanti di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatul uzma beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati, yang saya muliakan para asatiz, para tuan guru, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus sahibul bait yaitu Bapak Anung Muhammad Mukmin beserta keluarga besarnya. Kita doakan semoga beliau sehat walafiat, panjang umur, diberikan rezeki yang barokah, yang bisa membawa kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang hadir semua berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberikan panjang umur dalam taat, dalam ibadah, dan kita dimatikan mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala pernah menginformasikan, yang mana informasinya itu bahwa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan karunia berupa syurga, ya, itu mereka senantiasa mengucapkan di dalam syurga, yang mana ucapannya adalah alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Itu ucapannya, ya. Nanti nih abang-abang bapak-bapak kalau masuk surga pasti ngucapin ini, alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Pasti hafal. Pasti hafal kalau udah masuk surga. Dulu kagak bisa baca bahasa Arab, udah masuk surga insya Allah bisa. Ya, ya namanya di surga, ya enggak? Semua bahasa bisa. Apa artinya yang diucapkan penghuni surga pada waktu itu? Alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Segala puji bagi Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala zat yang telah memberikan petunjuk kepada kami, dan petunjuk itu menjadi wasilah kami mendapatkan ini. Ininya apa? Maksudnya ini apa? Surga. Ya. Jadi intinya mereka yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala itu enggak ujuk-ujuk masuk surga kalau tanpa bukan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Pak, ya Bang, saya mau tanya nih. Kita minta gak sama Allah Subhanahu wa taala dilahirkan dalam keadaan Islam? Minta gak? Minta gak? Kagak. Tapi Allah Subhanahu wa taala walaupun hambanya gak minta, Allah berikan nih kita nih semua. Dikasih petunjuk berupa Islam, walaupun Islamnya Islam keturunan. Ya gitu ya. Islam keturunan. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala atas kasih sayangnya kepada kita nih semua, ya sekarang kita memeluk agama Islam dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu merupakan bekal menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bang, Pak, ya kita banyak dosa enggak? Tong tanya, kan gitu ya. Tong tanya, tiap hari kita ya memproduksi dosa-dosa kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi
Walaupun kita masih banyak dosa, banyak kesalahan, Allah Subhanahu wa taala berikan kunci. Nah, ini kuncinya nih. Apa kuncinya? Miftahul jannah la ilaha illallah. Itu. Jadi miftahul jannah, kuncinya surga adalah kalimat la ilaha illallah. Kalau kita saat ini percaya akan kuasa Allah Subhanahu wa taala, percaya atas utusan Allah Subhanahu wa taala yaitu Nabi Muhammad, maka kita mendapatkan kunci. Alhamdulillah. Pede Pak sekarang kita. Betul gak? Walaupun banyak dosa, Allah Maha Pengampun. Selagi kita masih hidup, selagi kita masih bernafas, kita bisa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberapa besar dosa kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan melenyapkan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, salah satunya ini duduk di majelis ilmu bisa menghapus dosa. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Penghuni surga saat itu mengucapkan lagi. Apa perkataannya? Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kata mereka, tentu kita akan memperoleh hidayah, ya. Kita tidak akan memperoleh hidayah kalau bukan karena petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak mungkin dapat hidayah kecuali memang Allah pilih. Nah, ini nih kita nih, ya, kita jadi umat Nabi Muhammad, ya, bulan ini bulan kelahiran Nabi Muhammad, kita cinta kepada Nabi Muhammad, masuk ke bab cinta nanti. Siapa yang dinamakan orang itu bercinta kepada Nabi Muhammad? Tandanya apa? Nanti disebutkan tanda-tandanya. Ya, kalau kita mengaku cinta kepada Allah, ngaku cinta kepada Nabi Muhammad, ngaku umatnya Nabi Muhammad, maka kita sepatutnya mengikuti langkah-langkah yang dianjurkan oleh orang yang kita cintai. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendatangi para sahabat. Lagi kumpul-kumpul nih sahabat nih kayak gini nih, kumpul-kumpul, ya Rasulullah datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya. Salah satu sahabat berkata kepada Rasulullah, Alhamdulillah hadani lil Islam wa ja'alani min ummati Muhammad. Nah, itu perkataannya sahabat tuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku hidayah berupa Islam dan menjadikan aku sebagai umatnya Rasulullah. Apa jawab Nabi Muhammad pada waktu itu? Syakarta azima. Sahabatku, engkau telah bersyukur dengan nikmat yang sangat agung. Ya, Islam, hidayah, ya, terus jadi umatnya Nabi Muhammad, ini adalah karunia, nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita mendengar Nabi Musa alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya, ya Allah, jadikan aku sebagai umat Nabi Muhammad. Kenapa demikian? Karena Nabi Muhammad adalah nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang mulia, ya, dari sekian banyak nabi dan rasul, yang paling mulia adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, masuklah kita kepada bab daripada tema kita pada malam hari ini, yaitu tanda-tanda cinta. Ya, ini kita kan semua hidup karena cinta, betul gak Pak? Betul gak? Kita lahir karena cinta. Ya, hasilnya dari cinta. Terus hidup ke dunia menjadi dewasa
berusaha menjadi seseorang yang mencintai. Lanjut lagi kita meranjak tua, kita mencintai anak-anak kita, keturunan kita. Semua dasarnya karena cinta. Ya, makanya di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya, bab yang paling tinggi di dalam kitab Ihya Ulumuddin adalah bab al-mahabbah, bab cinta. Kalau orang sudah cinta, apapun yang dikatakan orang yang dicintai, dia akan melakukannya. Nah, itu. Ya. Rumusnya seperti itu. Kalau orang sudah cinta, ya, apapun perkataan yang dikatakan orang yang dicintainya, maka dia akan mengikutinya. Maka di dalam bab ini al-maqalatus sadisatu wal arbaun, ya, al-maqalah yang ke-46, an Sufyan ibni Uyainah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Sufyan bin Uyainah. Qala, beliau berkata, ini perkataan sahabat, bukan perkataan Nabi, perkataan sahabat yang bernama Sufyan. Man ahabballaha, barang siapa yang cinta kepada Allah. Nah, ini sekarang nih bab pada malam hari ini bab cinta, temanya bukan cinta kepada selain Allah, tapi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Ya, makanya temanya kan tanda-tanda cinta. Cintanya di privat itu. Cinta sama siapa? Nah, itu. Cinta sama siapa? Cinta sama Allah dan Rasul. Ya. Man ahabballaha, barang siapa yang cinta kepada Allah. Ahabba man ahabballaha ta'ala. Barang siapa yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka otomatis dia akan mencintai orang-orang yang mencintai Allah. Paham maksudnya? Siapa orang yang mencintai Allah? Saya mau tanya nih, siapa orang yang mencintai Allah? Hah? Ada yang jawab. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjuluki Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dunia ini diciptakan, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Lauhil Mahfuz itu bersanding dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Sebelum jauh bumi ini diciptakan. Bahkan di dalam hadis qudsi dikatakan laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karenamu ya wahai Muhammad, aku tidak akan ciptakan dunia dan seisinya. Oh, ya. Keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sepatutnya kalau kita ngaku cinta kepada Allah, ya, maka otomatis kita akan cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya, bukan hanya cinta kepada Nabi Muhammad saja. Kalau kita sudah cinta kepada Nabi Muhammad, maka otomatis kita akan cinta kepada orang-orang yang mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti siapa? Para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan generasi terakhir yaitu ulama dan orang-orang soleh. Nah, ya, di kampung kita ada guru ngaji, ada nggak? Ada nggak? Guru ngaji tiap hari ngajarin anak kita alif ba ta sa. Kadang jasanya nggak dihargain, kita samperin dia, kita deketin, kita sayangin guru itu. Ya, orang soleh ngajarin ngaji. Ya, kita mah tiap maulid ngundang penceramah dari mana-mana, kita kasih itu hadiahnya berjuta-juta, tapi guru ngaji di kampung kita belakangin. Orang soleh
Jangan kita belakangin. Ya. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, maka harus kita cintai orang-orang soleh. Harus kita cintai para alim ulama yang menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, yang menyebarkan syiar Allah Subhanahu wa taala, yang mengenalkan kita tentang bab-bab ilmu agama. Ya, kalau bukan karena jasa mereka, kita nggak kenal tentang sholat, betul gak? Kita nggak kenal tentang zakat, nggak kenal tentang puasa. Ya. Kalau kita ngarepin saya mah ngamalin agama apa kata Rasulullah aja. Lah, siapa yang nyampein hadis itu? Ya. Siapa yang nyampein hadis itu kalau bukan ulama? Maka sepatutnya kita harus mencintai para ulama. Wa man ahabbahullah ta'ala ahabba ma ahabba fillah. Barang siapa yang mencintai orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ahabba ma ahabba fillah, maka otomatis orang tersebut akan mencintai, akan senang dengan perbuatan-perbuatan yang sering dilakukan orang-orang yang dicintai Allah. Perbuatan yang dilakukan orang yang dicintai Allah apa? Amal soleh. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, kalau kita ngaku cinta kepada alim ulama, yang mana alim ulama ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sepatutnya kita harus cinta, senang kepada perbuatan-perbuatan yang selalu dilakukan orang-orang soleh. Contohnya kayak gini nih, Bapak Muhammad Anung bikin seperti ini malam Jumat, hadirin orang-orang. Nih tanda, ya, tanda perbuatan-perbuatan yang dilakukan orang-orang soleh terdahulu. Seperti ini, walaupun dilihatnya sepele, walaupun dilihatnya jemaahnya dikit, ya kan? Enggak, Allah enggak pandang jemaah sedikit. Yang dipandang Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita berniat untuk menuntut ilmu. Ya. Selanjutnya, wa man ahabba ma ahabba fillahi ta'ala ahabba alla ya'rifahun nas. Dan barang siapa yang mencintai perbuatan-perbuatan amal soleh, maka otomatis dia akan menyembunyikan amal-amal soleh daripada manusia. Dia sembunyiin amal-amal dia dari banyaknya manusia. Tuh cirinya tuh. Orang yang sudah cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad, cinta terhadap amal soleh, dia nggak lihat banyaknya orang, dia nggak lihat dalam keadaan sepi, yang penting dia beramal, baik dalam keadaan ramai maupun dalam keadaan sepi. Tanda orang ikhlas. Ini mah kagak, ya. Kenapa lu sholat? Pengen dilihat, ya. Kan lagi banyak orang, masa gua kagak ikut-ikutan sholat? Kenapa lu ngaji datang? Lah kagak enak lah sama Bang Anung. Kagak enak. Kagak enak ini atas keterpaksaan, ya kan? Keterpaksaan karena sebab orang lain. Nah inilah ya tanda ciri daripada belum terbentuk kecintaan kita. Nah, ciri cinta tadi, baik mau dia ada orang, mau nggak ada orang, tetap dia beramal. Ya karena apa? Karena dia selalu mengharap perhatian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal yashtaghilul a'mala fil khalwati. Akan tetapi
orang-orang yang cinta terhadap amal-amal soleh adalah orang yang menyibukkan dirinya dengan amal-amal fil khalwati, dalam keadaan sepi. Pak, ya, banyak godaannya, banyak mana godaannya kita beramal ketika orang banyak atau ketika dalam keadaan sepi? Banyak mana godaannya? Hah? Paling banyak godaannya ketika sepi. Ya. Ketika sepi, nggak ada orang, itu timbul rasa malas pertama. Ya. Kalau ada orang, malas bisa tersingkir karena apa? Gengsi. Karena dilihat orang. Tapi dalam keadaan sepi, jarang sekali orang yang mampu melaksanakan amal soleh. Makanya orang-orang soleh terdahulu, mereka latihannya apa? Latihannya itu dalam kamar, khalwat, menyendiri, ya, menyibukkan diri baca Al-Quran, ya, sholat sunnah, menyibukkan diri dengan bangun malam tanpa lihat orang lain, tanpa dinilai orang lain. Itu latihannya. Nah, kita sudah sampai situ enggak? Kan gitu pertanyaannya. Kita sudah sampai situ enggak? Ya, kita nggak usah baca kiri kanan kita baca hati kita baca diri kita. Udah sampai situ belum saya ini? Ya, kalau belum, mari dengan momentum bulan Rabiul Awal ini, ya, kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, maka kita harus menumbuhkan apa? Amal-amal soleh tersebut di kehidupan kita. Selanjutnya, wa naqalal Asqalani, berkata Ibnu Hajar al-Asqalani, anna mahabbatallah kismani fardun wa hiya al-ba'isatu ala imtisali awamirihi wajtinabi nawahihi wa ridha biqadrihi. Ibnu Hajar al-Asqalani pernah menukil suatu perkataan, anna mahabbatallahi, bahwasannya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kismani, ada dua bagian. Jadi cinta Allah, cinta kepada Allah itu terbagi dua bagian. Yang pertama fardun, yang pertama hukumnya wajib. Cinta kepada Allah yang pertama hukumnya wajib. Apa bentuknya? Bentuknya adalah al-ba'isatu ala imtisali awamirihi wajtinabi nawahihi waridha biqadrihi. Bentuknya adalah timbul kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu timbulnya imtisali awamirihi, karena kita sering melaksanakan perintah-perintah Allah. Wajtinabun nawahi, dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang wajib. Makanya kan kalau besok nih, ya, hari Jumat, khotib berwasiat. Apa wasiatnya? Sama tuh, khotib di mana-mana wasiatnya sama. Mari sama-sama para hadirin kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Apa itu takwa? Takwa adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Kan begitu, khotib selalu berwasiat. Tiap minggu sekali kita disajikan seperti itu. Tapi apakah kita sudah melakukan itu? Ini yang wajibnya nih. Cinta yang wajibnya. Apakah kita sudah melakukan itu? Kalau belum, mari kita lakukan. Ya. Dan yang kedua adalah wanadbun, hukumnya sunnah. Cinta kepada Allah yang kedua adalah hukumnya sunnah. Apa bentuk sunnahnya? Ay wazaba 'alan nawafili wa yajtanibasy syubuhat. Bentuk cinta yang sunnah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah terus-menerus kita melakukan kebaikan. Nah, ini
Ya, kebaikan itu kan umum, Pak. Ya, kebaikan umum. Kita ketemu orang di jalan, senyum, nyapa, baik nggak? Baik nggak? Baik. Bernilai pahala nggak? Bernilai pahala. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu bernilai sedekah. Ada di masyarakat kita orang yang tidak mampu, lantas kita bantu mereka. Baik enggak? Baik. Dan ini terus diamalkan. Nah, terus dilatih diri kita untuk berbuat baik. Terus maka akan muncul apa? Kecintaan di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wajtinabal syubhat, dan selanjutnya meninggalkan perkara-perkara syubhat yang hukumnya enggak jelas, haram atau halal nih. Kalau ada perkara yang tidak jelas haram atau halalnya, lebih baik apa? Lebih baik kita tinggalin. Ya, karena apa? Karena ini akan memunculkan di dalam diri kita kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita nggak akan cinta kepada Allah, nggak akan cinta kepada Nabi Muhammad kalau kita sering masuk ke dalam perut kita barang-barang yang syubhat, bahkan barang yang haram. Makanya doa terhalang. Ya, doa hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu terhalang dengan sebab apa? Dengan sebab makanan ya yang masuk ke dalam perut kita, atau pakaian, atau kendaraan, atau segala macam yang kita pakai itu sumbernya dari barang-barang yang syubhat atau barang yang haram. Maka doa terhalang, nggak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus, ya, kalau kita mau mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kita harus aplikasikan kecintaan yang fardu. Apa? Menjalankan perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita harus melakukan perbuatan-perbuatan baik dan meninggalkan barang-barang yang syubhat, yang tidak jelas haram atau halalnya. Nah, itu. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang terakhir. Wal maqalatus sabi'atu wal arba'un anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ini hadari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sidqul mahabbati fi thalasi khisalin. Sebenar-benarnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada 3 perkara. Ini 3 tanda. Ya, sesuai temanya. Tanda-tanda cinta ada 3. Nggak usah kita bahas yang banyak-banyak, 3 aja yang harus kita selalu ingat dalam pikiran kita, selalu ingat di dalam hati kita. Kalau kita mau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasulullah, maka kita harus melakukan 3 hal ini. Yang pertama apa? Ayakhtaro kalama habibihi ala kalami ghairi. Yang pertama, dia senang, ya, dia senang, gembira, ya, memilih perkataan, ucapan kekasihnya daripada ucapan orang lain. Ucapan kekasihnya yang kita tuju tadi siapa? Allah. Berarti ucapan Allah Subhanahu wa taala bentuknya apa? Hah? Bentuknya apa? Al-Qur'an. Hah? Kalau kita benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita enggak pernah ninggalin Al-Qur'an. Tiap hari kita baca, bahkan kita amalkan sedikit demi sedikit. Makanya kan orang dulu bikin syair, saya ingat banget nih. Bikin syairnya gini. Ya. Siapa ingin ke surga,
pintu selalu terbuka. Ini orang-orang tua pasti hafal nih. Tak mudah dimiliki, hanya tuk orang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Bisa kita masuk surga karena amal orang lain? Nggak bisa. Kita kalau mau masuk surga, tanamkan ketika kita hidup, tanamkan amal-amal soleh kita. Man yazro yahsud, barang siapa yang menanam pasti ia akan menuai. Iyalah, orang yang panen masa kita yang, orang yang nanam masa kita yang panen? Iya. Kalau kita berani menanam, nanti di akhirat pasti kita akan menuai. Ya. Dikatakan lagi dalam syairnya, tinggalkanlah semua perbuatan yang keji. Apa perbuatan keji? Zina. Apa lagi? Mabok-mabokan, miras, narkoba. Mudah-mudahan nih anak-anak muda nih kagak narkoba. Ya. Perbuatan keji, begal, apalagi mencuri, perbuatan keji yang bisa merugikan orang lain, merugikan diri sendiri, itu perbuatan-perbuatan keji. Tinggalin. Tinggalkanlah semua perbuatan yang munkar. Apa perbuatan munkar? Ninggalin sholat, nggak mau ngaji, padahal tahu ngaji itu hukumnya wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi tiap muslim, dan muslim laki-laki dan muslim perempuan. Ya. Amalkanlah Al-Quran, jadikanlah pedoman, biarpun orang benci, asalkan Tuhan sayang. Itu tuh rumusnya itu. Kalau kita mau ngamalin Al-Quran, gak usah pandang orang. Mau orang suka, mau orang seneng, mau orang gak suka, harus kita amalin. Itu rumusnya. Ya, cara ngamalinnya ya harus kita mengikuti apa? Pedoman-pedoman para alim ulama. Jangan kita baca terjemahan Al-Quran lantas kita artikan, terus kita pahami dengan pemahaman kita amalin, salah. Contohnya apa? Contohnya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ada di firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, Allah Subhanahu wa taala bilang, wa'bud rabbaka, sembahlah Tuhanmu, hatta ya'tiyakal yakin, sehingga datang keyakinanmu. Itu versi terjemahan. Kalau kita cuman terjemahan doang, maka kita punya pemahaman seperti ini. Kalau kita udah yakin, berarti nggak usah sembah. Betul gak? Sembahlah Allah sehingga datang keyakinanmu. Kalau udah yakin, udah berarti nggak usah sholat. Kan gitu ya? Salah. Nah itu, kita harus berpedoman kepada Al-Quran dengan pedoman-pedoman yang diajarkan oleh alim ulama. Yang dimaksud yakin adalah kematian. Siapa yang nggak yakin akan kematian? Siapa? Ada di sini yang nggak yakin akan kematian? Ada yakin nggak mati? Semuanya pasti yakin mati. Maksudnya adalah sembah Tuhan kita, sembah Allah Subhanahu wa taala sampai datang kematian. Itu. Ya, banyak tuh di dalam Al-Qur'an yang bahasa-bahasa itu tidak bisa dicerna oleh akal orang banyak, oleh akal orang umum. Kalau tidak didukung dengan ilmu-ilmu pengetahuan. Contoh lagi, satu lagi. Yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Lah kalau kita baca terjemahan, kita gak ngegambarin, berarti Allah punya tangan dong. Tangan Allah kayak gimana nanti? Ya, gede banget berarti. Ya kan? Jadi cara mengartikan Al-Quran harus
kita berpedoman dengan pedoman para alim ulama agar kita tidak sesat dan menyesatkan, ya. Allahu a'lam bishawab. Sebagai kesimpulan pelajaran kita pada malam hari ini, ya, kalau kita ingin dikatakan orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang pertama kita harus memilih mencintai ucapan kalam kekasih kita, ucapan kalam Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an. Yang kedua, kita akan senang memilih tempat-tempat yang disukai oleh kekasih kita. Tempat-tempat yang disukai Allah Subhanahu wa taala apa? Salah satunya adalah majelis ilmu. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila engkau melewati taman-taman surga, farta'u, mampirlah. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa taman-taman surga itu di dunia?" Kata Rasulullah, "Majlisil ilmi." Majlis ilmu atau majlis zikir. Tadi dibacakin ratib, ya. Kita baca zikir, termasuk daripada tempat-tempat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kita harus memilih dan senang akan ridho kekasih kita, ridho Allah Subhanahu wa taala. Biarin orang gak suka, biarin orang gak senang, yang penting Allah Subhanahu wa taala cinta kepada perbuatan kita. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'alukal huda tuqa wal afafa wal ghina wal maut ala dinil islam wal iman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina ya Allah fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat guru kita Al-Ustadz Zulfikar. Alhamdulillah tadi sudah diajarkan oleh beliau. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kami sebagai pembuka acara perkumpulan Majelis Rindu Surga mohon maaf bila kurang kesalahan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma La